Oke. Kali ini kita bahas di money management dan risk reward. Ini salah satu unsur yang paling penting agar akun kita bisa bertahan lama paling tidak. Jadi kalau seperti yang kemarin disebutkan sama Om Rudi ya di materi kemarin, bahwa paling tidak bagi kita-kita yang baru masuk di dunia trading dan belum mengetahui teknik atau belum menguasai teknik yang bikin kita apa deh Ari itu, kita bisa mengatasi atau melakukan money management agar paling tidak akun kita bisa bertahan selama kurang lebih 3 bulan. Jadi usahakan dalam 3 bulan itu paling tidak kita bisa BEP atau berkurang sedikit. Jangan sampai terkena margin call. Nah, untuk money management sendiri itu pengertiannya adalah pengelolaan uang sedemikian rupa sehingga balance atau equity kita itu bisa bertahan lebih lama. Jadi yang biasanya diterapkan oleh para trader itu, money management biasanya berupa pembatasan resiko. Jadi risknya yang dibatasi. Money management dan risk reward itu adalah satu kesatuan, jadi tidak bisa dipisahkan ya. Pembatasan resiko itu penting. Kalau kita nggak batasi resiko, ya ujung-ujungnya margin call. Karena kita tahan seperti kemarin, nahan-nahan floating minus ditahan-tahan. Tapi kalau floating profit, buru-buru mau nutup ya, mau close. Nah, seperti itu. Kemudian termasuk di dalamnya adalah pembatasan lot. Pembatasan lot ini penting. Jadi jangan trading di luar kemampuan lot. Ini saya contohkan ya. Jadi kalau saya itu trading, pembatasan lot di 0,001 per $100. 0,01 ini. Jadi kalau kita punya akun dengan equity $100, usahakan gunakan lot paling kecil. Seyakin-yakinnya kita dengan signal, yakin-yakinnya kita dengan suatu metode, tetap gunakan lot 0,01, jangan lebih. Ini sudah minimal. Kemudian untuk resiko, Om Nuril di-mute dulu ya, mic-nya ya. Ya. Oke Bang. Kemudian di pembatasan resiko, itu biasanya kita bisa batasi. Misalnya kita modal 100, ya kita modal $100, kita batasi resiko kita misalnya per trade ya, kita batasi dengan $1, $2, atau 1% dan 2%. Ini per trade ya, per kita trade. Nah ini wajib, jangan sekali-sekali lebih dari ini. Jadi kalau misalnya ada sinyal itu SL-nya melebihi resiko yang kita siap hilang ini, ya jangan diikuti SL-nya. SL-nya sesuaikan saja, dibatasi saja sesuai dengan risiko ini.
Jadi jangan memaksakan. Kecuali nanti mungkin kita sudah tahu ya, oh ini cuma sampai sini, dia akan balik lagi, cuma ambil likuiditas atau ambil stop loss-nya orang-orang, harga nanti balik lagi ya, silahkan, asalkan siap dengan jumlah resiko yang akan hilang. Seperti itu. Jadi dalam trading, kita jangan mengharapkan profit ya. Ketika kita trade, kita jangan mengharapkan profit. Kalau saya, cara pola pikir saya malah mengharapkan supaya kena SL. Gitu. Itu kalau saya pribadi. Kemudian pembatasan risiko ini biasanya harian ya. Sekian ini. Kemudian ada juga pembatasan drawdown. Ya, jadi drawdown harian sama drawdown bulanan. Ya. Drawdown ini penting, bulanan. Bulan kurang dari persen. Apa sih drawdown itu? Drawdown itu rasio balance terhadap equity. Jadi kalau bulan itu misalnya kita trade sudah berkurang 5%, biasanya sampai 10%, atau 10% dari modal, ya sudah, sebaiknya kita berhenti di bulan itu, kita nggak trade lagi. Ini adalah sistem yang digunakan sama manajer keuangan yang profesional ya. Ini standarnya saya ketatkan saja. Saya ada seorang mentor yang bercerita ketika dia floating sebesar 2 miliar, itu sudah bingung, sudah nggak bisa nutup. Dia sudah nggak mampu, karena jika dia tutup, otomatis 2 miliar hilang. Yang nutup malah temannya. Temannya yang nutupkan. Yang close, yang cut loss itu temannya. Dan setelah itu, dia disarankan untuk tidak trading selama 2 bulan sampai 3 bulan. Jadi sudah disuruh liburan, jalan-jalan kemana persir ya, karena memang dia program trader, satu tim. Jadi seperti itu. Nah, terus kita ngapain kalau nggak dagang? Ya kita lihat harga saja. Kita sambil menganalisa, sambil belajar lagi, sambil menganalisa, sambil membiasakan melihat harga, sehingga tetap kita belajar. Begitu. Itu kalau dari saya, pengalaman saya ya, selama saya trading. Kemudian untuk risk reward, ini sama dengan pembatasan resiko sebenarnya. Nah, risk reward itu seyogianya. Banding reward. Itu seyogianya 1 dibanding 2. Jadi misalnya kalau kita pasang SL-nya 100 poin, ya kita ambil TP-nya 200 poin. Ini minimal ya. Minimal. Kenapa sih kok harus 1:2? Pertanyaannya kan gitu biasanya. Kenapa kok harus 1:2? Karena di dalam forex trading kita ada namanya probabilitas atau peluang. Ya kan? Jadi peluang kita menang dan peluang kita loss itu adalah 50 banding 50. 50 loss, 50 profit. Kalau dulu kita diajarkan di sekolahan tentang peluang ya, di pelajaran matematika, kalau kita ngelempar koin, ada 2 sisi, peluangnya ada
50-50. Setengah-setengah. Sama. Kenapa kok tradingnya 50-50 peluangnya? Karena hanya ada 2 posisi yang dibuka, buy atau sell. Ini harus diperhatikan. Ini sudah jadi patokan, nggak bisa dirubah-rubah. Secara perhitungan matematis dan statistik, peluang kita cuma 50 kesempatan kita menang. Nah, penggunaan risk reward 1:2 itu nanti tujuannya di sini. Jika dari 10 trade, 10 kali trade, kita punya loss 5 kali, win 5 kali. Kalau kita pakai risk reward-nya 1:2, maka kita loss 5 kali ini, kita akan kehilangan sebesar 5. Tapi kalau kita menang, kalau kita win, win-nya sebesar 10. Ya. Jadi kalau di total, kita masih profit 5. Seperti itu. Ini fungsinya risk reward. Jadi misalnya kalau Anda di luar sana lihat sinyal, risk reward-nya ini udah nggak bagus, ya saya sarankan mending jangan diambil. Atau sinyalnya boleh diikuti, SL-nya sesuaikan. Ya, ini penting. Di forex, risk banding reward itu reward-nya ini bisa tak terbatas. Kita bisa set 1:3, 1:5, 1:10 ya. Seperti kemarin yang saya share hasil trading saya banyak loss. Yang menang cuma beberapa. Tapi karena saya set risk reward-nya 1:5, ya akhirnya ya tetap saja totalnya masih profit. Seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Monggo kalau ada yang ditanyakan. Ayo, Om Rian, Om Nuril. Monggo. Apakah sudah jelas? Jelas Om. Iya, berarti harus konsisten Om ya, lotnya ya Om ya. Untuk sementara ini, patokan saya sih ini. Halo? Ya, jadi lot itu gunakan yang paling kecil. Jika modal kita kecil. Ini rasionya. Jadi misalnya kita sudah punya modal $200, baru boleh nambah 0,02 per trade. Atau 0,01 kita masuk 2 kali. Untuk ambil TP1, TP2. Nah, seperti itu. Oh iya. Oke. Ayo, ada lagi? Jelas. Oke ya. Mungkin jika sudah jelas, ya sudah. Ini memang cuma ini aja sih materinya yang harus kita strike-nya di sini. Jangan dilanggar dulunya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ya sih banyak sinyal-sinyal yang lain tuh ininya stop loss-nya jauh banget kayaknya ya. Dia ngasih stop loss.
Itu sudah nggak worth on. Jadi kalau saya sih mending apa diikuti tapi SL-nya sesuaikan saja. Jadi ini tadi kembali ke sini tadi peluangnya tadi kita. Kalau misalnya ada SL yang risknya itu misalnya 3 tapi limitnya cuma 1. Jadi sekali loss kemenangan kita 3 kali itu ya hilang Om. Itu. Jadi harus kita balik. Boleh loss berkali-kali tapi dapatnya banyak. Itu yang benar mindsetnya. Jadi gini, kembali ke oknum ya. Di luar sana itu banyak oknum yang istilahnya itu kaki tangannya broker. Ya. Jadi mereka memang sengaja mengadakan seperti itu untuk menarik massa sedemikian rupa. Terus kalau mereka ini trading lewat IB-nya dia, otomatis orang ini kan dapat fee kan ya dari broker. Dan broker juga dapat keuntungan jelasnya. Di situ. Jadi saya ada kecurigaan ke situ sih. Karena banyak sekali di luar situ kok sama-sama mirip-mirip ya. Namanya, gayanya, stylenya, tradingnya mirip-mirip dan brokernya juga broker itu aja gitu. Jangan-jangan memang dibuat seperti itu. Nah, itu kita harus hati-hati. Kembali ke pelajaran yang awal ya. Semua yang terjun di financial market, tidak peduli orang, tidak peduli institusi, tidak peduli broker, mereka semua tujuannya cari uang. Kembali ke situ. Jadi, jika ada broker yang mau menawarkan fasilitas spread kecil, tidak ada komisi, tidak ada swap, dapat bonus, dapat rebate. Nah, terus sementara spread, swap, komisi itu makanan halalnya broker. Kalau dari ketiga unsur itu mereka nggak dapat, ya dalam tanda kutip mereka cari uangnya ya dengan cara yang lain. Seperti itu. Jika kita trading, kita loss, broker untung. Kenapa? Karena uang kita ya sudah di dalam broker, kan kita transferkan ke broker. Kita loss ya, uang kita diambil broker. Tapi kalau kita menang, broker kan yang membayar kita kan. Ya brokernya yang rugi. Seperti itu. Jadi kalau kita sedang profit, broker itu ya mengharap, ayo dong cepat ditutup dong, posisinya ini udah profit nih, ayo cepat ditutup. Jangan tahan lama-lama, kan seperti itu kenyataannya. Jelas ya? Jelas Om. Ada lagi yang tanyakan? Om BWP ini gimana? Jelas Om, jelas. Oke. Oke, mungkin kalau sudah nggak ada yang tanyakan, ini pertemuan yang paling singkat ya. Jadi mulai minggu depan kita akan mulai membahas teknik, konsep. Jadi bagaimana cara kita memetakan medan di chart, bagaimana cara kita mencari posisi-posisi area-area yang bagus ya. Jadi minggu depan kita mulai konsen ke teknik untuk kita belajar price action. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Semoga informasi yang saya berikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang di sini dan yang di grup ya. Dan saya ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Salam semuanya. Salam, terima kasih Om. Terima kasih Om. Terima kasih Om.